Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang kami banggakan. Pak Sony Puji Sasono yang kita sering panggil akrab dengan Ki Demang. Tepuk tangan. Beliau jabatannya banyak sekali. Tapi semua sudah mengenal beliau di sini sebagai ketua PHUI ya, yang memegang yayasan payung besar dari rumah Usman Ismail ini ya. Jadi ini saya juga ingin menyampaikan salam hormat saya kepada Wakil Presiden Bapak Agus Supriyadi, betul namanya? Tepuk tangan yang meriah dong, kasih semangat. Selamat Hari Buruh Indonesia. Hari yang sangat bersejarah ini perlu memang kita rekam di dalam sejarah. Barangkali kita di sini baru sedikit sekali yang paham. Hari ini saya menjadi paham. Saya terima kasih sekali atas kepahaman saya. Dan juga salam hormat saya kepada Bung Yan, saya selalu ingin dari dulu, dari ini sesepuh literatur, wartawan film Indonesia. Tepuk tangannya dong. Dan semua jajaran Mas Hendy, adiknya Pak Sony ya, yang selalu aktif. Ini ketinggian nggak ya? Muka saya nggak kelihatan nih. Penting posisi ini menentukan prestasi saya, gitu. Sedikitnya saya ingin ucapkan salam perdamaian karena saya juga mengusung amanah untuk perdamaian dunia. Saya ada di Yayasan Perdamaian dan saya juga, terima kasih. Saya juga ada di ranah menjadi duta lansia yang belum saya serahkan jabatannya karena tidak pernah ada yang mau menggantikan saya. Karena dari muda saya udah peduli dengan para lansia, dan hari ini dan banyak lagi yang saya tekuni di perfilman. Nanti saya cerita sedikit banyaknya tentang pengalaman saya. Mas Budi, apa kabar Mas Budi? Salam hormat untuk semua jajaran yang ada di sini. Saya di sini ingin memberikan, nggak punya speech ya karena memang tidak siap. Saya bangga bisa ada di deklarasi kan. Untuk apa ini baru kan ya, KSPI. Jadi Serikat Pekerja Kreatif Film Indonesia ini perlu untuk dihafal mati di dalam kepala dan hati sanubari kita mulai hari ini. Saya berterima kasih sekali karena memang banyak hak-hak asasi kita yang dilanggar. Lalu kita juga ternyata harus yang kita ini harus sudah sukses itu kalau kita nggak turun untuk melihat ke bawah apa yang terjadi. Tapi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony, di dalam saya ini termasuk eksekutor di dalam profesi saya. Karena kenapa? Tiap saya bekerja di satu film, 2 film, saya sudah menghasilkan 30 judul lebih film yang salah satunya ada catatan Si Boy, Si Kabayan, macam-macam dari berperan bersama Rano Karno, Deddy Miswar, semua sudah saya lakoni. Lalu sinetron juga 30 apa 60 saya lupa. Lalu saya juga ada di industri permusikan ya. Lalu saya juga ada di banyak sekali kegiatan karena hanya rasa ingin tahu sebenarnya, ingin selalu belajar. Dan betul sekali ketika kita ingin belajar, kita harus turun ke bawah untuk dekat. Kebiasaan saya selalu ingin dekat dengan kru. Gitu. Ketika makan, terutama saya sama-sama makan sama kru, duduk jongkok di bawah makan gorengan. Tepuk tangan dong. Karena itu sudah merupakan tradisi makan gorengan bersama kru, makan MTM itu makan tengah malam. Jadi itulah hal-hal itu. Lalu kemudian saya juga sering sekali mendapati situasi yang honor para kru itu belum turun. Lalu itu menjadi perbincangan kita di lokasi ya Mas Budi. Gimana ini mau nolongin teman ratusan? Nah itu akhirnya dari yang kecil-kecil, yuk kumpul yuk kolektif buat si Anu yang lagi sakit, buat ini yang sedang. Di situ waktu saya kecil saya belajar sampai saya tumbuh dewasa. Dan itulah yang membentuk saya, kenapa saya selalu
mau peduli gitu. Jadi saya selalu mengesampingkan kebutuhan pribadi saya, itu sudah menjadikan fondasi daripada keberadaan saya. Jadi saya itu ditakdirkan untuk selalu tampil di depan layar, lalu setelah filmnya jadi, orang nonton film saya ditepukin. Saya rasanya kayak singa taman safari hidup saya. Itu bukan hal yang menyenangkan untuk saya. I don't have privacy, nggak ada privacy. Mau maaf sedikit, mau apa sedikit difoto orang. Jadi saya tuh kalau udah pergi udah harus jaim kata menurut orang ya. Jadi ini saya punya pengalaman pribadi. Jadi kepopuleritasan itu membahagiakan, tetapi kalau jauh di dalam sanubari saya, ketika saya terjun dengan teman-teman saya menjadi diri saya yang bukan siapa-siapa, itu yang jauh lebih bermakna di dalam saya secara kemanusiaan dan merasakan bagaimana menjadi burung yang sesungguhnya. Bahwa kita sama-sama sering terjadi honor belum turun, ya udah deh kita talangin dulu deh honornya atau apa. Begitu, itu yang melatih kita semua di dalam pekerjaan teamwork yang selama ini dilakukan. Bahwa proses sebuah pembuatan film itu tidak begitu saja. Bahwa ada di situ ada nilai kemanusiaan, ada nilai kepedulian, ada nilai saling bahu membahu, ada nilai untuk bagaimana kita mewujudkan sebuah mimpi. Berusaha bukan mewujudkan mimpi kita sendiri. Kan selalu ada, setiap dapat award atau penghargaan, terima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada keluarga. Semua ini tidak bisa saya dapatkan sendiri, tapi ini milik teman-teman saya. Ketika kita mendapatkan penghargaan, dan itu harus diingat baik-baik. Bekerja itu tidak bisa sendiri. Apalagi ketika kita ingin mewujudkan mimpi-mimpi kita. Dan sudah mulai akhirnya ketika Tuhan sudah mengedepankan kita di sebuah posisi, di situ sebetulnya ada rasa seharusnya kita mulai mengerti teman-teman yang tidak punya keberuntungan seberuntung kita. Jadi kita punya tugas untuk memajukan teman-teman kita, untuk memberdayakan orang-orang yang tidak berdaya, untuk memberi pendidikan knowledge yang mereka harus bayar. Kalau ngobrol dengan saya mereka nggak perlu bayar. Di kepala kita ini banyak ilmu dari proses pembuatan film, dari proses pekerjaan. Yang kita harus hargai adalah prosesnya, ibu-ibu, bapak-bapak. Karena saya berdiri di sini itu juga melalui proses. Jadi on behalf of PPHUI, saya akhirnya diminta ya, diaklamasi walaupun dengan malu hati, diminta menjadi eksekutif dari Cinematheque Museum Film Indonesia di sini. Bukan tanpa sebab. Sebetulnya karena mungkin tidak ada lagi yang mau ngurusin film-film lapuk tua, seluloid seperti itu. Udah gak ada yang peduli. Kalau ada yang peduli nggak begitu bentuknya. Alhamdulillah kita kemarin bikin acara bintang prasasti, padahal itu sebetulnya dimulai dari hal yang kecil. Jadilah mulai dari sekarang cobalah kita wujudkan. Tiba-tiba terjadi acara itu, menteri datang, lalu ada perhatian yang kebetulan menterinya peduli sama museum perfilman. Berapa orang yang bisa kita hidupi di situ? Berapa banyak kontribusi kita yang bisa kita berikan, dan itu bisa memajukan sebuah perjuangan. Dan tentunya di Serikat Perfilman Indonesia ini, kalau dari saya. Kalau dari Pak Agus kan membantu kita. Saya pengen tahu tuh nanti sistematisnya, mekanismenya seperti apa, bagaimana, apa saya termasuk buruh apa bukan. Karena itu kalau menurut hukum internasional, ketika kita masuk ke dalam satu sistem, lalu kita terdaftar di situ, bahwa kita diayomi dan dipikirkan masa depannya. Yang saya harapkan banyak aktor-aktor yang katanya Pak Agus tidak punya masa depan lagi, seperti susah cari uang. Jangankan mereka, kita aja udah susah cari uang, bener nggak? Nggak pakai tag loh. Yang di ruangan ini juga udah pada susah cari uang.
Nah ini sebetulnya memang harus diperjuangkan. Harus ada pension fund seperti di luar negeri. Harus ada asuransinya yang ditawarkan BPJS dari waktu saya di Parvi kemarin. Udah nggak lagi sekarang. Saya lihat di situ ada upaya untuk supaya di ketenaga kerjaan itu mendapatkan jaminan asuransi. Asuransi ini penting untuk jaminan ketika bekerja. Ada hal-hal yang terjadi, misalnya pernah terjadi di saya waktu itu syuting dengan Agus Elias sebagai sutradaranya. Di situ ada adegan saya berseteru dengan preman-preman gitu. Mereka membawa senjata dan itu ledakannya benar-benar terjadi gitu, dan itu kebetulan tanpa sengaja meledak di dekat kuping saya dan saya menjadi pasien rumah sakit perhati waktu itu. Instant, tanpa saya duga, tanpa saya bayangin, tiba-tiba seperti itu. Tetapi di dalam kontrak kerja tidak ada. Saya mengcover diri saya sendiri, mengcover itu semua sendiri. Nah, ini yang ingin diperjuangkan. Itu biarkanlah menjadi tugas-tugas Pak Sony dan kita semua yang mau bergabung untuk memperjuangkan nasib kita sendiri dan tentunya teman-teman, dan meregenerasi ke apa yang kita inginkan untuk bermanfaat. Karena banyak sekali hal di dalam pekerjaan saya, profesi saya, pengalaman saya, tapi bisa habis 2 hari, 3 hari, 2 malam apa bagaimana, ya mungkin kita bisa teruskan lagi nanti, mungkin ada moderator, kita bisa bikin acara lagi. Buat saya hari ini luar biasa, sungguh sangat sakral di hari Kamis 1 Mei menjadi hari buruh yang terukir di hati kita, tetapi buat saya harus kita buat satu kali lagi. Secara seremonial ini harus disaksikan oleh orang banyak, didatangi oleh para pejabat negeri, dilihat menjadi dokumentasi penting bagi negeri. Semua yang ada di sini orang-orang yang peduli. Karena tingkatan sejatinya manusia, apapun yang dia kerjakan, yang paling penting di dalam hidupnya adalah tingkat tertinggi adalah rasa. Rasa itu muncullah kepedulian. Tanpa itu semua yang berbicara mata batin. Kita diberikan kelebihan-kelebihan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk kesuksesan diri sendiri, tetapi kita belajar mengedepankan kesuksesan bersama. Itu aja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.